Halo guys, David di sini dan Samsung baru aja ngeluncurin Samsung Galaxy S22 Series S22. Yang ini saya pegang ada Samsung Galaxy S22 S22 Ultra. Terus di kantong sebelah kanan saya ada Samsung Galaxy S22 Plus dan di seberang sana karena saya lagi nggak pegang barangnya agak terbatas, ini lagi launching yang undangnya nggak terlalu banyak karena ya PPKM dan lain-lain. Ada ya? Wah, coba. Nah ini nih, sip. Ini Samsung Galaxy S22. Jadi kalau dibandingin, di sini ada 3 ukuran, ada 3 HP yang diluncurin hari ini. Ini Samsung Galaxy S22 Series. Ya, hari ini saya dapetin kesempatan bareng teman-teman tech reviewer yang lain. Tadi ada Aryo yang minjemin S22 regular. Terus di seberang sana ada Jagat Review juga, ada Droid Lime, ada Putu Reza. Dan kesan pertama yang saya dapetin pas ngeliat presentasi tadi, Samsung Galaxy S22 Ultra ini dapetin banyak banget hal-hal baru dari seri sebelumnya. Bahkan hal-hal baru dari seri S gitu. Kayak kalau dikasih lihat sekilas, mungkin Anda bakal mikir, ini beneran seri S bang? Kok bentuknya kayak gini sih? Soalnya kan seri S itu biasanya kalau dibandingin yang kemarin-kemarin sudutnya itu ngebulet, ngelengkung. Kali ini dia malah bentuknya kaku. Terus biasanya kalau seri S itu dia ada kandangnya di sini. Kalau istilah kita ada kotaknya, sini ada modul kameranya. Ya, kelihatan bagian dari desain kali ini nggak ada, cuma buletan kamera. Karena ya memang itu bagian barunya. Samsung kayak bangga-banggain kalau mereka tuh mau nge-break the rules, itu hancurin aturan yang udah ada gitu. S itu nggak harus kayak gini. S itu juga bisa pakai elemen-elemen yang lain. Misalnya di bagian desain, Samsung Galaxy S22 Ultra pakai desain khas seri Note sih kalau saya bilang, soalnya Note 10, Note 20 dia kan bentuknya juga ngotak gini. Dan S22 Ultra juga pakai desain yang mirip. Terus warnanya juga. Ya, tapi ini tiap tahun juga aturannya gitu sih. Selalu ada warna baru yang dikenalin tiap tahun. Kalau di S22 Ultra ini, dia ada warna yang biasa, ada Phantom Black, Phantom White, terus ada warna green, dan yang saya pegang kali ini warna yang harusnya paling populer ya. Ini warna burgundy namanya. Ya, warna-warna kayak gini sih kalau saya perhatiin sering dipakai di acara-acara penting kayak kondangan gitu ya. Saya sering banget lihat cewek-cewek yang tampil modis pakai gaun gitu, warnanya burgundy itu lagi hits banget memang. Terus ini juga warna klasik yang biasanya saya lihat di presenter cowok gitu, di TV-TV gitu, biasanya pakai jas yang warnanya ini juga. Jadi dibilang hits juga enggak ya, karena dari dulu warna ini memang kesannya mewah gitu, kayak warna wine lah. Terus selain yang baru dari desainnya, ini yang banyak dirumorin, terus yang sering saya sebutin juga dari seri S21 Ultra, terus Samsung Galaxy Fold yang pakai S Pen. Ya, S Pen mereka itu nggak ada di dalam HP-nya gitu. Masih kita harus beli terpisah sama casingnya atau S Pen-nya harus ditaruh di tempat lain. Kali ini Samsung juga mungkin nyelenehnya ya enak sih, saya seneng banget sih. Samsung akhirnya datengin S Pen buat seri S, bukan seri Note lagi, tapi di seri S. Dan S Pen-nya itu ketanam di dalam body. Ini sesuatu yang udah sering banget saya sebutin dari tahun lalu, sejak S Pen itu nggak dalam HP. Saya bilang ya S Pen itu apa ya, kodratnya, hakikatnya gitu. Hakikatnya itu enaknya itu dimasukin, jadi orang bisa kalau mau nyatet dengan cepet, kalau mau screenshot terus coret-coret kayak yang biasa saya pakai kalau dulu saya pakai seri Note. Ya harus sesimpel inilah, tinggal cetek, keluar shortcutnya, terus saya pengen tulisan layar, misalnya saya foto sesuatu, saya pengen kirim ke orang, ini nih, pakai aplikasi yang ini aja. Terus saya kirim ke orang, tinggal share, kan memang seharusnya semudah itu. Dan untungnya Samsung dengerin sih. Ini selain kehadiran S Pen di S22 Ultra ini, si S Pen juga dapetin perkembangan di latency yang cuma 2,8 mm. Nanti saya pengen tes lebih lanjut di video review, soalnya sebelum-sebelumnya kan dia 9 millisecond, dan itu pun udah cepat banget. Ini 2,8. Terus dia ada baterai juga yang gede, 5000 mAh kalau nggak salah. Dan ya gitu sih. S Pen di seri S itu juga break the rules, dan saya juga suka aturan yang nggak penting gitu
dihilangin. Jadi ini menang banyak sih. Terus yang baru lagi, tentu aja soal layarnya. Walaupun dilihat dari depan gini nggak ada banyak perubahan dari bentuknya, tentu aja ya bentuk HP dia dulu kayak gini sih depannya. Ini layarnya udah banyak teknologi baru. Misalnya dari yang nggak berubah dulu deh. Ini ukurannya tetap 6,8 inci, resolusinya tetap WQHD+, refresh rate-nya 120 Hz variabel. Tapi yang menariknya pas saya tadi dengerin presentasi, dia variabel refresh rate-nya itu bisa sampai 1 Hz aja. Itu penting sih. Kalau misalnya Anda pikir refresh rate itu yang penting tinggi aja, yang penting ngebut aja, itu setengah benar karena semakin kencang layar, semakin mulus gerakan yang dihasilin layar HP-nya. Tapi kalau misalnya dia bisa turun sampai ke 1 Hz, itu bakal bener-bener ngehemat baterai karena si mesin yang ada di dalam HP ini nggak butuh nampilin banyak gambar dalam satu waktu. Padahal gambarnya itu-itu aja. Misalnya pas saya lagi naruh gini, saya sering banget liatin catatan di WA atau di mana gitu, terus saya tulis atau saya ketik apa. Ini kan buang-buang baterai doang namanya. Kalau misalnya layarnya itu 120 Hz terus. Kalau HP ini, dia bisa nampilin 1 Hz aja. Ada nggak ya HP kayak gitu? Terus dari peak brightness juga, layar dari Samsung Galaxy S22 Ultra juga naik lagi. Tiap tahun tambah naik, tambah terang layarnya. Kalau ini dia udah pecah lagi dari 1500 di seri S21 Ultra kemarin jadi 1750. Apa pengaruhnya kalau semakin terang layar? Ya jelas di luar bakal semakin kelihatan isi gambarnya. Terus kalau kita bandingin sama S21 Plus, yang ini pas keluar bagus sih, 1000 berapa nits gitu. Tapi ini udah jadi lebih terang lagi. Kalau lebih terang juga kontras layar bakal jadi lebih bagus dan lain-lain. Terus di belakang ada orang Samsung nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya ini dia juga udah pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus. Nah, yang plus. Yang 10% lebih kuat daripada Gorilla Glass Victus yang lain. Halo Mbak. Oke, udah lewat ya. Nah, terus HP ini juga materialnya pakai armor aluminium yang dipakai di Samsung Galaxy Fold juga, yang Fold 3 yang terbaru, dan dia diklaim Samsung sebagai material body HP yang paling kuat saat ini. Jadi kayu mah ya gampang lah ya. Ada yang noleng nggak? Enggak ya? Ada, ya udah. Ya udahlah, bukan punya kita ini. Dan tentu aja sebagai HP flagshipnya Samsung, Samsung Galaxy S22 Ultra, ini taruh bentar, dan tentu aja si S22 Plus ini juga udah punya rating IP68 IP68 yang artinya dia bisa ditenggelamin ke air sedalam 1 meter selama 30 menit dan bla bla bla. Udah tau lah, HP flagship Samsung nggak ada yang mengejutkan. Jadi ya keunggulannya sih. Ya, baterai HP ini si Samsung Galaxy S22 Ultra dia kapasitasnya 5000 mAh ya, sesuai buat HP segede gini. Kalau misalnya yang Plus dia 4500, sementara yang regular yang kecil tadi dia 3700. Terus chargingnya juga udah lebih kenceng, sekarang 45 watt, ini 45 watt, kalau yang kecil dia 25 watt. Dan yang mungkin udah ditunggu-tunggu, chipsetnya apa bang? Exynos kah? Ya kali ini Samsung mungkin kita bisa bilang akhirnya kali ya, Samsung ngasih yang kita minta selama ini. Selama ini kan pas dari zaman kapan Samsung pakai Exynos ke HP mereka, terus nanya kenapa nggak dapat Snapdragon. Kali ini Samsung kasih Snapdragon yang kelasnya paling tinggi, yang paling baru, Snapdragon 8 Gen 1. Yang itu Antutunya ada yang bisa tembus sejuta itu kalau si ini S22 Ultra, dan yang di bawahnya saya belum tahu dapat berapa, nanti tunggu aja di video reviewnya. Itu chipsetnya 4 nanometer, terus NPU-nya 2 kali lebih kuat dari yang generasi sebelumnya, jadi baterainya seharusnya secara teori bakal lebih awet. Terus kameranya juga bakal lebih bagus image processing-nya. Terus ngomong-ngomong soal image processing, tentu aja kamera dari HP ini. Nggak mungkin nggak ngomongin HP Samsung kalau nggak ngomongin kameranya. Di sini dia pakai sistem berapa ini? Ada 4 kamera. Yang satu ini dia laser autofocus, ada merah-merahnya ini. Ini kamera utama 108 megapiksel. Terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel, ada kamera telefoto 10 megapiksel, dan ini juga telefoto 10 megapiksel. Yang ini bisa 3 kali, yang ini sampai 10 kali. Jadi keempat kameranya itu semuanya punya faedah lah ya sebagai HP flagship. Nggak mungkin
ada kamera yang cuma ngerame-ramein doang ya. Ini kalau dari previewnya sih mantep ya. Cuma sayangnya saya nggak boleh ambil gambar apapun yang dihasilin oleh kamera HP ini. Karena sifatnya kata Samsung masih kamera sampel. Dan saya juga tentu aja nggak berani kasih lihat barang yang belum final. Jadi tungguin aja reviewnya. Udah, Bal? Aman? Oke. Ini. Kalau kita zoom, oh, nggak bisa zoom. Yang pasti kayaknya bakal seru sih, soalnya NPU-nya yang otaknya itu buat image processing-nya udah 2 kali lebih kenceng. Terus HP ini juga punya satu aplikasi, entah udah ada belum di sini, tapi Samsung bilang bakal ada aplikasi yang namanya Expert RAW. Jadi kamera HP ini bisa nangkep foto yang filenya itu serasa punya DSLR, yang kita bisa edit warnanya, cahayanya jadi lebih fleksibel lagi. Saya udah punya di S21 Plus. Cuma yang ini versi dari yang saya download sendiri sih. Ini nih, aplikasi Expert RAW. Ini ada logo icon kamera Samsung yang biasa, tapi ada tulisan RAW-nya. Ini menarik banget karena dia bakal bisa manfaatin NPU si Samsung S22 series yang lebih kenceng. Terus, ya selama ini saya kalau ngambil foto pakai mirrorless pasti ada format RAW-nya biar editnya itu enak banget. Mau gelap pun masih kelihatan. Jadi menarik buat ngelihat gimana implementasinya di HP kayak gini. Ya, jadi Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus, dan Samsung Galaxy S22 Ultra. Dari tadi saya nyebutin S22 Ultra, jelasin yang ini, karena tentu aja ini yang speknya paling tinggi, teknologinya paling tinggi. Tapi tentu aja S22 Plus dan yang regular juga punya banyak kesamaan sama yang Ultra, kalau nggak namanya nggak mungkin sama. Contohnya dari chipsetnya, udah pakai sama-sama Snapdragon 8 Gen 1. Terus dia bahannya dari Gorilla Glass Victus semua depan belakang. Terus pakai armor aluminium semua. Terus layarnya juga 1 Hz tadi. Apalagi? Yang bagus-bagus tadi apa? Tapi kamera utamanya 50 megapiksel sih. Tapi ada Expert RAW juga. Terus fitur-fitur dalamnya sama. One UI 4. Harganya beda sih. Kalau soal harga, sampai video ini saya omongin sekarang, sampai saya ngeceritain ke Anda sekarang, tadi pas selesai presentasi, Samsung belum dapetin harga yang pas, belum ada harga final, tapi harusnya pas video ini tayang, udah ada harga finalnya sih, harusnya udah ada posternya, jadi saya tampilin aja sekarang. Ya harusnya harganya nggak jauh-jauh dari seri yang kemarin ya, dan harusnya kalau harga PO, bonusnya juga ada lah ya. Saya belum tahu, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau misalnya Anda minat, link PO-nya udah saya taruh di bawah. Ya, jadi gitu aja dulu hands-on buat Samsung Galaxy S22 series. Gimana pendapat Anda soal flagship paling baru dari Samsung buat awal tahun 2022? Kalau saya sih jelas sangat menghargai Samsung. Mereka kayak nggak pengen ngebatesin inovasi mereka. Kalau S harus S, kalau Note harus Note. Teknologi Snapdragon di Indonesia mereka nggak terlalu banyak pakai, tapi kali ini dipakai juga. Terus naik semua dari layar, desain, kamera juga. Ya saya sangat apresiasi soal bagian itu. Jadi ini ibaratnya kayak paket lengkap lah. Mau inovasi seri S ada, kalau mau produktivitas dari seri Note juga ada. Kesimpulan awal saya gitu, nanti bakal saya coba nilai di video review lebih dalam ya pas udah dipakai. Biasanya kan ada resiko hands-on sama review itu beda, tapi biasanya sama. Dan semoga sama, kalau bagus tuh bagus. Jangan ada ya itulah pilihan yang nggak enak lah. Dan gitu aja, like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, masker tadi mana? Wah!
Udah antigen juga ya. Balikin. Ketemu orang lagi.